Hari Jumat Kudus Tuhan, kita satukan hati kita. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Bapa di surga, Juru Selamat kami Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan kepada Tuhan, para kudus-Mu yang telah hadir Tuhan di hadapan hadirat-Mu untuk memuji, memuliakan, terutama untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman Engkau, kiranya kuasai hati dan pikiran kami ya Bapa. Kami mengerti dan terfokus untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami cuma siap untuk mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Maka saya persilakan untuk duduk kembali. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Salam kudus untuk kita semua. Salam kudus. Bagaimana Bapak Ibu kabarnya? Luar biasa ya. Puji Tuhan, saya bisa kembali untuk menyampaikan firman Tuhan di depan sini, dan itu menjadi sukacita yang luar biasa ya. Amin Bapak Ibu. Amin. Dan hari ini Bapak Ibu, saya akan bersempat untuk memberikan sedikit dari firman Tuhan, tentunya yang menjadi pedoman kita. Dan topik pada hari ini, pembahasan kita pada hari ini akan saya ambil dari surat-surat dari Rasul Paulus, tentunya yang menjadi Injil yang relate di kasih karunia pada saat ini ya. Dan pada hari ini topik yang akan saya bawakan mengenai merdeka dari kecemasan ya. Bapak Ibu, pertanyaan pertama, pernahkah Bapak Ibu mengalami cemas? Pernah? Pernah ya. Cemas itu apa? Definisi cemas apa itu Bapak Ibu? Khawatir, betul ya. Tentunya kecemasan ini, cemas, khawatir ya, itu menjadi salah satu emosi ya, emosi dari manusia, yang hal yang wajar begitu ya. Kalau kita lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata cemas itu sebuah perasaan atau ya dari manusia itu sendiri yang timbul ketika kita khawatir atau takut begitu ya. Cemas biasanya pasti takut, kemudian khawatir akan sesuatu ya. Misalnya contoh, sekarang kita lagi musim hujan, tentu ya, rumah lagi musim hujan. Beberapa hari ini, 2 hari ini kalau saya di Rawamangun itu hujan deras sekali begitu. Sekarang kalau yang biasanya kita tidak takut untuk keluar rumah begitu, kalau misalnya yang bawa motor pasti ya, karena memang lingkungan ataupun cuaca lagi terang begitu ya, tidak takut atau tidak cemas kehujanan begitu. Kalau sekarang karena takut atau khawatir kena hujan, kita persiapkan dengan bawa jas hujan begitu, supaya nanti kalau di jalan tidak tiba-tiba turun hujan deras lebat begitu kan, sampai nanti kehujanan sampai rumah begitu, dan lain sebagainya. Tentunya kita pasti sering mengalami kecemasan dan ketakutan. Cemas dan takut ini bisa berbeda-beda atau berbagai macam sebabnya begitu ya. Nah, rasa takut dan panik ini adalah sesuatu hal yang biasakah untuk kita, atau memang hal yang baru untuk kita Bapak Ibu? Biasa. Oh, berarti Ibu sering cemas berarti. Cemas atau takut itu menjadi hal yang biasa, betul ya Bapak Ibu. Cemas dan takut itu menjadi hal yang biasa, hal yang manusiawi ya. Nah, setelah beberapa waktu Bapak Ibu, kita biasanya merasa jauh lebih takut ya, dalam batasan tertentu ya. Dapat berbagai hal ya begitu. Cemas ini ada beberapa yang akhirnya membuat kita takut, tapi ada juga kita bisa lihat cemas ini menjadi sesuatu hal yang baik begitu. Kenapa hal yang baik? Nah, ini menimbulkan suatu batasan tertentu. Batasan itu apa? Itu bisa menjadi membantu menjaga kita aware. Kalau dalam bahasa Inggris kita sebutnya aware. Nah, bahkan bisa melindungi dari mara bahaya, karena kita tidak tahu apa yang selanjutnya terjadi. Nah, itu dia
Intuisi dari kecemasan atau kekhawatiran itu bisa berdampak baik sebenarnya. Tapi kalau berlebihan itu yang menjadikan hal buruk begitu ya. Nah, untuk dapat memahami terbebas dari kecemasan Bapak Ibu, maka kita harus tentunya mengarahkan dengan kuat pikiran-pikiran yang positif. Untuk dapat memperoleh manfaat yang lebih besar, tentunya dari setiap emosi kita tidak ingin mendapatkan sesuatu hal yang negatif, gitu. Jadi kalau misalnya kita sedih ataupun marah, begitu ya, tetap bagaimana kita menjaga pikiran kita tetap menjadi positif, begitu ya, dan ini akan menjadi berdampak baik untuk kita dan maksimal, ya, dari hal-hal yang benar yang akan kita pelajari dari firman kasih karunia, Bapak Ibu. Nah, itu akan menjadi suatu hal yang dapat kita rasakan ya dari hal-hal emosi tersebut yang menjadi damai sejahtera bagi kita. Nah, ini yang harus kita bagaimana cara kita untuk mengatur hal-hal tersebut, emosi-emosi tersebut ya sesuai dengan seluruh kehendak Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita buka Filipi pasalnya yang keempat. Filipi pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-6 sampai dengan 9 ya. Filipi pasalnya yang keempat ayat 6 sampai dengan 9. Kita akan baca ini bersama-sama Bapak Ibu. Mari 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. 9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Bapak Ibu, pertama-tama untuk memudahkan kita dapat memahami makna kebenaran yang terkandung dalam ayat-ayat firman Tuhan yang baru kita baca ini, kita bisa melihat di pasalnya yang pertama. Kita ada sedikit mundur di Filipi pasal yang pertama ayatnya yang ke-21. Di situ dikatakan karena hidup adalah Kristus. Pernah dengar ayat ini Bapak Ibu? Karena hidup adalah, karena bagiku, ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah. Siapa yang menyebut ini Bapak Ibu? Rasul Paulus. Dia dengan lantang dan tegas mengatakan karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ya. Tidak ragu Paulus mengatakan bahwa hidupnya adalah Kristus. Ini menandakan bahwa hidup yang diberikan oleh Kristus, Bapak Ibu, adalah untuk Kristus. Hidup yang diberikan oleh Allah, oleh Bapa sendiri, yang diberikan kepada Rasul Paulus selama dia hidup, diperuntukkan untuk Kristus. Tetapi tidak itu saja. Kita tahu setelah kita hidup, kemudian akan ada kehidupan yang lain. Di bumi sudah selesai dan manusia akan mengalami kematian, begitu ya. Tapi Paulus mengatakan bahwa mati adalah keuntungan. Wow, mati adalah keuntungan. Berarti kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, dia sangat menikmati. Ya, tidak ada respon dari Rasul Paulus yang mengatakan bahwa hidup ini ataupun bahkan kematian yang dia takuti. Karena dia mengatakan mati adalah keuntungan. Untung. Ya, berarti sesuatu hal yang lebih. Kalau dari bisnis, pasti tentunya orang-orang atau yang berbisnis ataupun yang berdagang ya,
itu pasti ingin untung, bukan rugi, betul? Ya, makanya untuk ini banyak sekali memang mereka lakukan cara-cara supaya mereka bisa mendapatkan banyak keuntungan. Tapi kalau dari sisi kehidupan, mati, ya sudah selesai di dunia ini. Tidak ada lagi hal yang bisa dilakukan di dunia. Begitu. Tapi Paulus mengatakan bahwa mati adalah keuntungan. Kalau kita lihat di situ, Paulus sangat menikmati kehidupan yang paling hebat. Dia adalah pengalaman keselamatan kekal. Kehidupan yang dia dapatkan di dunia, tentunya setelah dia selamat, itu menjadi sesuatu yang dia nikmati. Gitu ya Bapak Ibu. Pengalaman keselamatan kekal ya dalam Kristus Yesus, bahwa dia telah diselamatkan dari hukuman kekal, hukuman dosa, hukuman yang menjerat, hukuman api neraka dan maut. Dan Paulus mengatakan bahwa pasti masuk surga. Sehingga sekalipun ia harus mati, Bapak Ibu, sekalipun ia harus mati di penjara di Roma pada waktu itu ya, ia mati karena kebenaran Kristus, kebenaran firman, kebenaran Injil Kristus ya, Bapak Ibu. Tidak masalah bagi Paulus. Tidak menjadi masalah bagi Paulus. Dia mengatakan mati adalah keuntungan. Berarti dia tidak merasa rugi, Bapak Ibu. Bahkan pun ia mati. Kalau kita lihat sekarang banyak orang sangat takut mati. Apapun itu sebabnya, baik itu penyakit ataupun lain-lain hal, begitu ya. Kenapa? Banyak yang menimbulkan ketakutan akan kematian. Pertama, mungkin karena dia masih muda. Begitu ya. Kalau yang punya orang tua, yang anaknya masih kecil-kecil, karena anak saya masih kecil. Gitu ya. Atau mungkin yang anaknya sudah beranjak dewasa tapi belum menikah, saya belum menimbang cucu. Banyak. Begitu. Kemudian ada yang masih merangkak bisnis dan lain sebagainya, karena bisnis saya belum sukses. Begitu. Banyak hal. Sangat banyak yang menjadi ketakutan manusiawi, gitu ya. Tapi Paulus mengatakan di situ, dia sangat menikmati segala berkat surgawi yang dicurahkan oleh Kristus di dunia, dan tentunya dia akan menerima lebih setelah dia mati. Tetap akan menerima keuntungan walaupun dia tidak hidup di dalam dunia. Tidak heran Paulus telah menegaskan lagi pada pasalnya yang kedua, ayat yang kelima, di situ dikatakan, Bapak Ibu, hendaklah kamu dalam hidupmu, pasal 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu menaruh pikiran dan perasaan yang sama, yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi pikiran kita adalah apa yang terdapat di dalam pikiran Kristus. Ya, bukan apa yang terdapat dalam pikiran kita sendiri. Isi pikiran kita haruslah pikiran Kristus. Paulus telah mengatakan sendiri, kita bisa menentukan pikiran apa yang ingin kita masukkan ke dalam pikiran kita. Apakah pikiran kita sendiri atau memang pikiran Kristus? Ataukah kita ingin menaruh itu semua di dalam perasaan kita, perasaan Kristus, atau memang perasaan dari manusia, ya? Di pasal 3 ayat 10. Kembali, di pasal 3 ayat 10 di situ dikatakan bahwa yang ku kehendaki ialah mengenal Yesus, mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Yesus dalam Dia, dalam kematiannya. Ya, pasal 3 ayat 10 dikatakan seperti itu. Dan Paulus berbicara tentang goal dari hidupnya, ya, sasaran pencapaian yang harus ia dapatkan, harus ia lalui, tentunya setelah ia menerima
keselamatan, setelah ia menjadi selamat, setelah ia menjadi orang yang benar-benar diubahkan oleh Tuhan. Paulus berbicara tentang goal dari hidupnya, sasaran pencapaian yang merupakan tujuan tertinggi, ya, cita-cita tertingginya adalah hidup yang berpusat kepada Kristus. Kalau kita lihat semua ayat-ayat yang sudah kita baca Bapak Ibu, itu semua berpusat kepada Kristus. Kalau kita lihat di ayat yang ke-10 tadi mengatakan, yang kuhendaki adalah mengenali ya. Di hidup ini, apa yang ingin dia sampaikan? Ia ingin sekali jauh lebih dekat kepada Kristus dan berpusat kepada Kristus. Kristus adalah pusat dari kehidupannya. Sehingga itu menjadi, Kristus ini menjadi pikirannya. Kristus ini menjadi tujuan hidupnya. Dan Kristus ini adalah miliknya. Kristus adalah segala-galanya bagi Rasul Paulus. Bapak Ibu, ini adalah goal dari Rasul Paulus. Itu tidak heran, ya. Paulus kembali mengatakan pada ayat yang keempat, pasal yang keempat ayat yang ke-13, situ dikatakan, akhirnya setelah ia menjadikan Kristus tujuan hidupnya, setelah ia menjadikan Kristus menjadi miliknya, setelah ia menjadikan Kristus adalah segala-galanya baginya, dia 13 mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang terus memberi kekuatan kepadaku. Bapak Ibu, satu hal yang menarik Bapak Ibu ya, yang harus kita perhatikan, yang tentunya Paulus katakan sebagai sumber kekuatan, menjadi sumber pedoman rema di dalam kehidupannya untuk menyingkirkan kecemasan dalam hidup ini. Kita bisa lihat masih di Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-27. Di situ dikatakan, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Ayat yang ke-27, ya, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Supaya apa? Apabila aku datang, aku melihat. Tetapi juga apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati, sepikir, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Ini kalau kita lihat Bapak Ibu, ayat firman Tuhan ini menjadi relate bagi kehidupan kita. Karena tentunya pada saat ini Bapak Gembala, kita sedang melakukan pelayanan di Medan, ya. Tentunya beliau menjadi salah satu orang tentunya gembala, pendeta yang banyak terus memberikan pencerahan bagaimana kita bisa menyelami betul Injil kasih karunia, ya. Relate kepada kita bahwa itu yang menjadi alasan utama kita, tentunya firman Tuhan. Jadi kita tidak menjadi gentar, kita tidak menjadi takut. Sama seperti yang Paulus katakan di sini, bahwa apabila aku datang, aku melihat. Kita semua di sini menjadi anak-anak Allah, bukanlah menjadi hanya sebatas anak-anak, tapi juga orang yang sudah dewasa. Meskipun beliau tidak ada di sini, kita tetap setia, kita tetap bergandeng tangan untuk melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab sebagai orang percaya, menjadi sebagai saudara seiman tentunya kepada Allah, kepada Kristus. Kita tetap satu roh, kita tetap sehati sepikir, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Bapak Ibu, tahukah Bapak Ibu, motivasi terbesar, ya, motivasi terbesar atau sekaligus menjadi keunikan dari visi misi dari Gereja Injil Karunia, gereja kita, Gereja Injil Karunia, gerejanya Tuhan, ya, adalah berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Ini salah satu motivasi terbesar yang menjadikan Gereja Injil Karunia
menjadi salah satu alat yang Tuhan pakai untuk memberitakan Injil kasih karunia adalah berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Ya, karena iman itu tidak semata-mata langsung timbul. Kalau tidak ada pemberitaan Injil, itu tidak akan terjadi. Kenapa? Karena iman timbul dari pendengaran. Ya, lihat ya, iman itu tidak bisa semata-mata langsung timbul begitu saja. Begitu. Kalau dia tidak mendengarkan firman, kalau dia tidak mendengarkan berita Injil keselamatan, itu tidak akan terjadi. Iman itu tidak akan timbul. Dari mana? Ya, apakah semata-mata langsung timbul begitu? Ya, saya percaya Tuhan. Ya, iman yang seperti apa yang akan timbul? Betul? Ya, iman itu banyak. Iman tanda orang itu percaya. Percaya terhadap apa? Tapi iman yang benar kepada Kristus timbul dari Injil, berita Injil keselamatan. Karena iman itu timbul dari pendengaran akan Injil keselamatan. Ya, itu adalah satu motivasi terbesar atau visi misi terbesar juga. Makanya gereja Injil Karunia ini terus menjadi alat yang dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil keselamatan, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, yaitu Injil keselamatan kasih karunia Allah, bukan Injil yang lain. Karena Injil itu banyak. Ya, di luar sana banyak sekali berlomba-lomba untuk memberitakan Injil, tapi Injil seperti apa? Injil apa yang mereka maksudkan? Kalau mereka memberitakan Injil, berarti mereka ingin orang mengimani. Nah, ini yang menjadi salah kalau kita beritakan yang bukan Injil, which is itu Injil yang lain. Berarti mereka menginginkan orang untuk mengimani Injil yang lain, yang bukan dari Allah, bukan dari firman Tuhan. Itu menjadikan orang-orang banyak yang tersesat. Ya, jadi kita juga harus memilih apa yang menjadi bagian dari kita. Bagian kita di zaman kasih karunia sekarang. Injil seperti apa sih yang membangun? Injil seperti apa yang menguatkan? Injil seperti apa yang pasti? Yang membuat orang yakin. Begitu ya. Nah, Injil ini, Injil keselamatan yang menjadi terutama yang harus kita pegang. Amin ya Bapak Ibu. Maka untuk menjaga kemurnian berita Injil, Bapak Ibu, Injil Kristus ini sangat banyak sekali memerlukan input atau nasihat penggembalaan, ya, untuk meneguhkan hati, pikiran, dan juga perasaan, kemudian tidak hanya kita pribadi lepas pribadi, tapi juga secara bersama. Nah, ini penting Bapak Ibu, sehingga kita perlu untuk memikirkan terus menerus secara bersama-sama, secara baik itu sendiri maupun bersama-sama, bekerja untuk menyebarkan, luaskan Injil Kristus keluar sana. Ya, puji Tuhan, gereja Injil Kasih Karunia ini diberikan banyak talenta. Gitu, kita mungkin punya banyak talenta, dan ini menjadi salah satu karena kita anggota tubuh Kristus dan kita dikasih Tuhan untuk memiliki banyak sekali talenta. Ya, dan talenta yang menjadi keunikan dari kita pribadi, itulah yang harus banyak sekali kita asah. Ya, talenta atau kemampuan, tentunya ini harus kita berikan untuk Kristus. Nah, menyebarluaskan Injil itu adalah tugas bersama. Apapun bentuk talentanya, itu bisa dipakai Tuhan untuk menyebarkan Injil. Amin ya. Itu bisa dipakai Tuhan untuk menyebarkan Injil keselamatan, Injil Kristus keluar sana. Itulah sebabnya Bapak Ibu, ketika hati dan pikiran kita bertumbuh, ya, menjadi sangat kuat Bapak Ibu, menjadi sangat teguh dan dewasa tentunya di dalam pikiran-pikiran Kristus yang surgawi, maka hidup kita bersama pun akan menjadi sangat produktif di dalam pengambilan keputusan yang baik
dan itu memiliki kualitas hidup yang benar terhadap Kristus. Hidup itulah yang diperkenankan oleh Tuhan. Karena hanya Kristus yang pantas mengevaluasi hidup kita. Tidak ada lagi satupun orang di dunia ini atau apapun yang bisa pantas mengevaluasi hidup kita. Hanya Kristus. Hanya Kristus, hanya Yesuslah seorang yang pantas mengevaluasi hidup kita. Maka kita dapat membuktikan apa yang terbaik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita. Karena Allah mengatakan bahwa semuanya itu akan diuji. Sekecil apapun yang kita lakukan di dunia ini itu dihitung oleh Tuhan. Apakah itu kayu, rumput kering dan jerabi, atau emas, perak, batu, permata. Itu semua bisa diuji, ya. Tetapi apakah pengujian ini, pengujian hidup kita di semasa kita hidup di dunia akan menjadi habis terbakar atau tahan oleh api? Ya, kayu, rumput kering dan jerami itu semua akan habis, terbakar, tidak tahan uji. Tapi emas, perak, batu permata, itulah akan menjadi itulah yang menjadi tahan uji. Ya, sekecil apapun Bapak Ibu, percayalah, sekecil apapun itu semua dihitung Tuhan. Kita tidak tahu apa yang kita lakukan, mungkin itu menjadi sesuatu hal yang mungkin receh oleh Bapak Ibu. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang receh, tidak ada yang tidak dihitung. Jadi semua dihitung, apapun yang Bapak Ibu lakukan. Tapi betulkah atau incinkah kita apa yang diuji oleh Tuhan habis terbakar atau memang tahan uji? Mari Bapak Ibu. Itulah sebabnya di pasal 4 ayat yang pertama Paulus menginstruksikan, di Filipi pasal yang keempat ayat pertama, di situ dikatakan adalah karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kasih. Nah, ini sukacitaku dan mahkotaku. Kan katakan mahkota, kita akan memiliki mahkota. Sinarnya beda. Ya, silaunya beda. Betul ya, Bapak Ibu. Nah, ini yang kita kejar karena kita sudah memiliki keselamatan. Amin Bapak Ibu. Kalau di luar sana mengejar ini tanpa keselamatan tidak akan mungkin dapat. Gitu. Karena dia belum sah menjadi anak-anak Tuhan. Karena dia belum selamat, dia belum memegang betul kepastian keselamatan masuk surga. Jadi bagaimana bisa dia mendapatkan hadiah dari Tuhan kalau dia belum menjadi anaknya? Ini yang salah banyak sekali di luar sana, mengejar, maka kejarlah perbuatan semuanya. Tapi satu hal yang penting yang mereka lewatkan, yang menjadi penting, tapi mereka lewatkan adalah keselamatan. Keselamatan adalah kunci. Kalau kamu ingin mendapatkan apa yang Tuhan janjikan, berkat Tuhan yang jauh lebih besar nantinya, kepastian masuk surga, kamu harus punya kunci itu. Caranya bagaimana? Apakah berusaha di dunia ini? Tidak. Seberusaha apapun kamu tahu adalah manusia adalah makhluk yang fana, tidak memiliki apapun. Kita lahir ke dunia tidak membawa apapun, kita mati pun tidak membawa apapun. Jadi kamu bukan manusia menjadi bukanlah sesuatu hal yang patut membanggakan diri. Itulah sebabnya Bapak Ibu, keselamatan itu penting. Karena setelah kita selamat, baru semuanya dihitung oleh Tuhan. Amin ya Bapak Ibu ya. Dan itulah, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai
Saudara-saudaraku yang kekasih, Bapak Ibu, Paulus mendorong terus agar mereka selalu bersama merasakan sukacita, bersama merasakan sukacita yang daripada Tuhan di dalam Kristus, bukan yang di luar Tuhan. Ya, Bapak Ibu. Dan jangan sampai ada di antara mereka yang memikirkan hal yang membuat timbulnya perpecahan di dalam jemaat. Nah, ini penting Bapak Ibu. Karena relasi kita terhadap Tuhan juga sama pentingnya relasi kita terhadap saudara seiman. Karena kita semua adalah anggota tubuh Kristus. Sudah selayaknya anggota tubuh Kristus saling mendukung. Karena kalau satu dengan yang lain saling menjatuhkan, tidak ada gunanya anggota tubuh itu berada di dalam satu tubuh. Gitu. Dan itu tidak mencerminkan dari apa yang Tuhan inginkan sebagai kepala dari tubuh. Ya, amin ya Bapak Ibu. Dan salah satu cara untuk memotivasi diri supaya kita tidak dikuasai oleh rasa khawatir, Bapak Ibu, adalah dengan menyelami apa yang Paulus katakan. Mari kita lihat di Filipi pasalnya yang keempat. Ini kitab Filipi ini sangat luar biasa dalam, Bapak Ibu. Jadi banyak sekali hal-hal penguatan yang dapat kita dapatkan dari surat Rasul Paulus di Filipi ini ya. Pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-10 sampai dengan yang ke-12. Kita boleh bisa baca bersama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. 11. Kukatakan ini bukanlah karena kecurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. 12. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ya, Bapak Ibu. Sepertinya habis. Ya. Di situ dikatakan Bapak Ibu, aku tahu apa itu kekurangan 12 dan aku tahu apa itu kelimpahan dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Paulus mengatakan ini sebagai seorang manusia biasa, Bapak Ibu. Kalau kita lihat bahwa Paulus ini dijadikan Tuhan sebagai Rasul Paulus, Rasulnya Kristus untuk memberitakan Injil kasih karunia. Kalau kita bisa lihat dari kacamata manusiawi, pasti hidupnya sangat diberkati. Betul ya? Iya enggak? Kalau kita tahu bahwa kita ini dipakai oleh Tuhan, ya Bapak Ibu, pasti kalau kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, pasti Tuhan akan memberkati kita, betul? Amin? Amin. Ya, tapi Paulus di situ dikatakan tidak hanya kelebihan, bahkan di dalam kekurangan. Loh, kok bisa Bapak Ibu? Bisa seorang rasul kalau kita lihat dari kacamata pribadi, kok bisa kurang? Apa maksudnya kurang di sini? Ya, Bapak Ibu. Di dalam kelemahan Bapak Ibu, ya, kalau kita tidak bisa fokuskan hati kita kepada Tuhan dan kita lihat lebih jauh, lebih dalam, lebih kompleks apa itu rencana Tuhan. Ya, di situ dikatakan bahwa di dalam kelebihan, apalagi di dalam kekurangan. Di 11 dikatakan, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar
mencukupkan diri. Dengar baik. Di ayat yang 11 bagian B, di situ dikatakan, aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Itu dia, Bapak Ibu, kuncinya. Belajar mencukupkan diri di dalam segala keadaan. Sulit gak Bapak Ibu? Sulit. Sulit atau tidak belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan? Ya kalau lagi kurang-kurang aja. Iya gak sih? Ya kalau lagi kurang bagaimana bisa kita lebihkan? Betul? Manusiawi. Pak memang lagi kurang Pak, betul. Kalau dalam manusia, kalau tubuh ya manusiawi kurang. Manusia kalau saya tanya kurang, pasti kurang. Kapan manusia merasa puas? Ya kan? Betul. Kalau ditanya kurang. Orang-orang di luar sana yang merasa cukup pun pasti kurang. Yang berlebihan pun pasti merasa kurang. Pasti. Tidak mungkin. Sulit manusia itu merasa cukup. Apalagi kalau dikasih lebih. Seginilah untuk kau. Ya oke lah Pak. Tapi boleh gak lebih? Iya kan? Iya. Manusiawi. Tuh. Tapi Paulus mengatakan di situ adalah bagaimana aku belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Itu adalah hal yang luar biasa. Tidak merasa kurang di dalam kekurangan. Karena Allah yang memberikan kecukupan. Amin. Belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Bahkan lebih yang Tuhan kasih. Kalau kita melihat segala sesuatu yang berbasis di dunia ini, tentu akan menjadi kurang, Bapak Ibu. Karena manusia tidak akan pernah merasa cukup. Tapi kalau kita lihat kasih Allah, apa yang bisa menandinginya? Segala sesuatu di luar kemampuan dari manusia sudah Allah berikan. Keselamatan, kepastian masuk surga. Bagi mereka yang percaya kepada kepastian, keselamatan, kepada Yesus anaknya yang sudah mati menghapuskan segala dosa. Kepastian keselamatan masuk surga sudah di tangan ketika Bapak Ibu mempercayainya. Tidak hanya itu, ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Seberapa banyak berkat yang Tuhan kasih, jauh melebihi apa yang kita pikirkan. Itu yang Tuhan berikan, Bapak Ibu. Maka kembali di Filipi pasal 4 ayat yang ke-8 sampai 9 di situ dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ini bagaimana kita belajar mencukupkan diri. Ini salah satunya. Pikiran seperti ini haruslah menjadi mindset orang-orang percaya. Supaya orang-orang percaya bisa dipercaya. Ayat 9 selanjutnya. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dengan apa yang telah kamu lihat daripadaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Dikatakan fokus pada semua rincian setiap item tersebut, Bapak Ibu. Apa tadi? Item-itemnya apa saja di ayat yang ke-8? Semua yang benar, kemudian semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan. Nah, patut dipuji. Ini adalah item rincian yang harus difokuskan oleh manusia, oleh anak-anak Tuhan. Maka ingatlah dan yakinlah setiap kita
melakukan semuanya itu dengan segenap hati kita. Apa? Di ayat yang ke-9 terakhir, Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Segala bentuk apapun yang manusia lakukan, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan lakukan, percayalah penyertaan Tuhan ada di sana. Amin. Tidak dibiarkan kita sendiri, tidak pernah kita ditinggalkan. Tidak akan Tuhan mau kita terantuk kepada batu, karena Tuhan akan terus memegang tangan kita. Amin. Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan tidak ada di sana, karena Tuhan akan ada di sana menghadirkan damai sejahteranya. Amin ya Bapak Ibu. Jadi apa yang menjadi kesimpulan kita pada firman Tuhan pada hari ini? Kita akan membaca ayat Roma 8 ayat 38. Boleh kita buka Roma 8, pasalnya yang ke-8. Maksud saya Roma pasalnya yang ke-8 ayat 28. Ya. Ayat yang ke-28. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, amin Bapak Ibu. Mari kita bersatu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Bapa di surga untuk segala penyertaan Tuhan, untuk segala kasih karunia Allah, untuk segala berkat yang Tuhan limpahkan kepada kami Tuhan, anak-anak pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa bahwa setiap pergumulan kehidupan kami Tuhan ada di sana, dan Tuhan menyertai kami dan melindungi kami. Tuhan, kami ingin terus menjadikan Tuhan sebagai andalan bagi kehidupan kami, karena kami tidak bisa mengandalkan siapapun di dunia ini, melainkan Yesus yang memberi kekuatan, yang memberi penguatan yang sejati, yang tentunya Tuhan itu akan menjadi kekuatan baru bagi kami untuk menjalani kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami ingin sekali terus setia di dalam pelayanan, terus setia untuk memegang teguh apa yang menjadi pikiran Tuhan, dan itu akan menjadi pikiran kami. Berikan kami kekuatan selalu Tuhan untuk jemaat-Mu yang hadir di sini maupun jemaat-Mu yang di luar sana yang menonton pun lewat live stream. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan ini dengan baik. Kami percaya bahwa setiap kata-kata yang keluar, setiap firman Tuhan yang kami dengarkan itu akan menjadi kekuatan baru bagi kami, yang menjadi rema di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bahwa apapun rintangan yang menjadi struggling di dalam hidup kami, itu semuanya akan terlewati bersama dengan Kristus. Terima kasih Bapak, kami akan lanjutkan pertemuan ibadah kami ini, sertai untuk setiap kami jemaat ini agar semua bisa berjalan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Shalom. Salam kudus untuk kita semua. Saya kembali.